Halo guys, apa kabar hari ini Selasa, jam istirahat. IHSG turun lebih dari -2% dan ini adalah efek dari Danantara. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa segala kekhawatiran, banyak artikel, banyak podcast yang sudah membahas dari banyak sisi bahwa Danantara itu memang tidak menjanjikan apa-apa, bahkan risikonya sangat besar sekali, nggak perlu saya ulas ulang di sini. Kita akan bahas saham BNI dan BRI dan juga BBRI. Apakah masih layak dibeli di tengah maraknya kekhawatiran dan juga tagar untuk mengambil uang dari bank BUMN. Ini menurut saya hal yang harusnya menyadarkan pemerintah bahwa saat ini problem terbesar adalah tidak adanya kepercayaan masyarakat dalam tanda kutip investor terhadap apa yang dilakukan pemerintah gitu ya. Karena kita tahu semua janji tentang IKN, tentang makan siang gratis itu realisasinya ternyata tidak semudah janjinya waktu dikatakan, dan itu memang sudah banyak orang yang membahasnya dan tetap ngotot, dan sekarang juga ngotot untuk Danantara. Kita lihat sekarang BBNI. BBNI hari sesi 1 ini turun 1,19. Kalau kita lihat ini adalah grafiknya, volumenya sebetulnya cukup naik, tapi ini dalam posisi sell ya. Dan kita lihat juga sekarang dalam durasi yang cukup lama. Ini adalah kinerja Bank BNI. Tidak terlalu bagus. Ekuitasnya juga nggak naik banyak ya, 128 ke 167 ini dari 2022, dan sekarang sejak awal pertengahan 2024 itu fluktuasinya cenderung turun. Dan kinerjanya juga nggak terlalu banyak, yang banyak naik justru ekuitasnya. Kalau kita lihat finansialnya, grafiknya, ini sudah grafik seperti ini memang benar ini naik ya 2,88%, slope-nya 1,72, net income-nya juga naik 18,55. Tapi masalahnya adalah sekarang ini persepsi investor sudah sangat negatif sekali. Jadi walaupun kinerjanya sebetulnya nggak bisa dibilang nggak bisa buruk gitu ya, cukup bagus gitu, tapi ini sepertinya percuma saja karena ini menyangkut sudah tata kelola perusahaan gitu. Kalau kita lihat X-note-nya ya, catatannya juga di 23 itu sempat harganya di 5.200-an. Sekarang harganya di 4.100. Jadi cukup dalam sebetulnya, nggak banyak berita yang positif dan seperti ini. Sekarang kita ke saham bank BUMN lainnya, Bank Mandiri ya. Ini adalah saham Bank Mandiri secara kinerja selama 1 tahun. Sejak Desember, September ya, 2024 turun terus. Ini padahal sudah pasca menjelang pemilu ya, sudah selesai pemilunya. Dan kalau kita lihat di fase yang lebih lebar lagi, kita lihat modal bersihnya, ekuitasnya sebetulnya datar saja, tapi utangnya yang naik terus sangat tinggi, total asetnya juga naik. Sebetulnya dari sisi operasional bank, utang naik itu tidak terlalu masalah, liabilitasnya naik, karena ini menunjukkan transaksinya membesar. Tapi kalau kita lihat penghasilan utamanya, pendapatan utamanya tidak naik, artinya ini benar-benar beban yang tidak produktif yang naik gitu ya. Dan sekarang sudah turun seperti ini, apakah bisa naik? Ini sekali lagi soal persepsi, dan kita lihat finansialnya.
Finansialnya lebih bagus dibanding BRI tadi ya. Tapi tetap saja sepertinya ini soal persepsi sekali lagi, dan kalau kita lihat di sini grafiknya selama 1 tahun seperti ini, grafik harga sahamnya dan kinerjanya selama 4 tahun seperti ini naik cukup bagus, tapi sudah kehilangan kepercayaan dari investor sepertinya. Kalau kita lihat beritanya pun juga biasa-biasa saja, dan kita ke saham Bank BRI, tapi ini Bank BMRI sedikit lebih baik daripada Bank BNI ya. Bank BNI itu lebih rawan lagi menurut saya. Bank BUMN yang paling rawan itu BNI, karena di sana ada investor luar yang banyak, yang pasti persepsinya akan sangat negatif sekali. Kita ke BBRI sekarang. Bagaimana? Apakah masih ada harapan juga? Ini adalah saham BBRI yang juga turun sejak September akhir sampai sekarang ini, walaupun sebelumnya pelan. Ini bisa jadi akan menjadi turunnya setelah perlu sentimen positif yang kuat untuk saham Bank BUMN ini naik, dan itu saya pikir sebulan 2 bulan belum akan muncul gitu ya, karena akan ada kisruh lagi tentang makan siang gratis, efisiensi, dan berita-berita negatifnya akan masih kuat sekali. Jadi apakah ini akan sudah cukup bottom line-nya? Menurut saya belum. Beritanya juga seperti ini. Kalau kita lihat finansialnya naik, memang benar rata-rata finansialnya naik ya, walaupun tidak sebagus BMRI tapi naik. Tapi sekali lagi lupakan soal fundamental seperti ini, karena yang sekarang yang sedang terjadi itu adalah persepsi, dan kita tahu bahwa price book value-nya pun juga sudah di bawah 1. Ini artinya sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena itu artinya persepsi investor sudah mulai negatif di Bank BRI, di bank-bank BUMN ini, dan untuk menaikkan lagi di atas 1 itu akan sangat cukup sulit. Bank BNI yang kurang dari 1, BBRI masih cukup tinggi 179, tapi ini pun juga untuk bank sebesar ini 179% ini sangat kecil sekali. Oke, demikian analisa saya untuk bank-bank BUMN pasca Danantara, dan tidak tahu semakin gelap, dan sepertinya tidak mau mendengarkan apa yang menjadi opini orang banyak. Mungkin kita dianggap nggak terlalu pintar, ataupun juga katanya orang pintar tapi kok begini ya, itu sudah mulai ngawur gitu ya. Dan oke, saya tidak bisa berkomentar untuk Bank BUMN ini, yang pasti saya tidak pegang saham ini. Oke, thank you, see you next time.